kami boleh ada di tempat ini Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami punya Allah yang baik, kami punya Yesus yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Di mana saat-saat seperti ini Tuhan, kami punya kerinduan untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami punya kerinduan untuk setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mungkin banyak hal yang kami alami Tuhan, kesesakan, kesukaran Tuhan kami alami Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau mampu melepaskan kami dari semuanya yang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu kita melihat suasana dunia yang sangat menakutkan. Mungkin Bapak Ibu saat Bapak Ibu bepergian mungkin melihat banyak orang yang tidak mengeluarkan senyum ya karena COVID-19 ini. Tetapi pada pagi hari ini mari kita tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Silakan Bapak Ibu akan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
Tuhan, kami bersemangat untuk hidup kembali Bapak Ibu. Kalau pada pagi hari ini kita telah meninggikan nama Tuhan, kita telah menyembah nama Tuhan, dan kita telah bersuka-cita di hadapan Tuhan, mari Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sabda firman Allah pada pagi hari ini. Kita berharap firman Allah ini boleh menjadi berkat, firman Allah ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita. Kita percaya bahwa kekuatan itu hanya ada pada Allah kita. Kita butuh yang namanya kekuatan hari-hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan katakan kekuatan di hidup. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Hidupku
kami mohon untuk berdoa, yaitu firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersilakan. Puji Tuhan. Selamat pagi. Haleluya. Shalom, saudara. Ya, puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi saudara-saudara kita yang Muslim sedang merayakan Hari Idul Fitri, dan kita juga ikut bergembira bersama-sama karena kita juga punya saudara-saudara yang Muslim, dan kita bisa bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan, ya. Dan puji Tuhan, terima kasih jemaat-jemaat yang sudah membawa makanan yang ada ke pastori, ya, sehingga pastori tidak perlu masak karena jemaat-jemaat di sini sangat luar biasa. Dan terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang Bapak Ibu jemaat kirim selama COVID-19 ini, sangat menopang pelayanan pastoral di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kebetulan pas dengan hari raya Lebaran atau Lebaran ini banyak berbicara tentang memaafkan, saudara, ya. Jadi ini saya kaitkan dengan hari ini, momen yang penting. Saya akan bicara tentang pengampunan, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita sudah bicara tentang pengampunan, itu berarti bicara tentang memaafkan atau memberi maaf. Nah, kalau saudara lihat, kalau kita lihat orang mudik pulang ke kampung, itu hanya satu tujuannya: silaturahmi kepada orang tua, sekaligus memohon apa, saudara? Maaf kepada orang tua. Lalu orang tua akan memberi maaf, lalu akan ketemu dengan siapa lagi? Saudara-saudara sepupu, ponaan, mereka akan saling memaafkan. Lalu ketemu teman di kampung, mereka saling memaafkan. Dan ini menjadi kajian saya sebagai hamba Tuhan. Begitu juga dengan kita, anak-anak Tuhan, ya. Tidak hanya di waktu Lebaran, tetapi mari setiap saat, setiap hari kita harus memiliki hati yang mengampuni, yang mengasihi, yang memaafkan. Terlebih-lebih di momen Lebaran ini, waktunya yang tepat, ya, untuk kita ketemu dengan saudara kita, lalu kita bermaaf-maafan. Saudara, mari kita akan baca dulu ayat kita sebagai ayat pokok kita, bahan ayat Alkitab atau firman Allah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita akan buka Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Nah, cukup panjang Bapak Ibu Saudara, namun kita baca semua supaya kita bisa mengerti alur ceritanya, saudara, ya. Karena saya akan mengangkat dari perikop ini, ya, karena kita akan belajar dari pribadi Yusuf yang pemaaf itu. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Yang sudah ketemu, baik yang di rumah maupun di sini, kita katakan oke. Ya, Kejadian 60 ayat 15 saya baca, Bapak Ibu ayat 16 dan seterusnya. Yusuf memaafkan saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam. Belum, ya. Kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ayat 16 monggo.
Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan dengan jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakku juga. Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Katakan amin. Kisah ini sangat bagus sekali Bapak Ibu Saudara bagi kita yang mungkin sulit untuk memaafkan, sulit untuk mengampuni. Bisa ada tisu? Cerita ini sangat menginspirasi kita dan bahkan menjadi keteladanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di mana Yusuf yang diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Bahkan kalau kita lihat ya, baca di kisah Yusuf ini, saudara. Dari dia dibuang ke sumur, dijual ke Mesir. Lalu ketika di Mesir dia diberhadapan dengan rumah Potifar yang begitu kejam rumah itu. Ya, lalu ketika dia dimasukkan dalam penjara, bahkan ketika di penjara pun Yusuf ini menjadi pribadi yang pemaaf Bapak Ibu Saudara, sehingga sampai dia menjadi orang yang besar di Mesir. Jadi saudara, pagi hari ini kita akan belajar hal ini. Nah, memaafkan atau mengampuni Bapak Ibu Saudara. Tadi bisa loh, Dek. Balik. Tadi bisa, sekarang tidak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang pengampunan Bapak Ibu Saudara, pengampunan itu adalah sebuah penghapusan terhadap kesalahan atau dosa atau kelakuan. Ya, artinya dihapus. Kalau kita salah menulis dalam buku kita anak-anak, biasanya di tim X, betul? Ya, atau kalau ada penghapus, dihapus. Sehingga tulisan yang salah itu hilang. Itu yang namanya pengampunan. Tidak ada bekas. Gitu, saudara ya. Kalau tim X masih ada bekas, tapi ya, kalau penghapus itu bisa bersih. Jadi mengampuni Bapak Ibu Saudara, mengampuni itu betul-betul tidak hanya ucapan. Ya, saya memaafkan. Yo, tak lebur bila bodoh ini. Yo, tidak hanya sebatas ucapan yang indah. Ya, kita kalau ujung-ujung itu ya, itu kan berbagai macam apa. Kalau saya orang Jawa itu suwi banget gitu ya. Yo, tak hapusi itu sopu, itu sopu kan dia kan ini wah panjang saya ulang di saya gitu ya. Tapi ada juga yang bilang, oh iya dosa tak ampuni gitu. Tapi nanti kalau ya ketemu di jalan masalah sedikit geger, bisa gitu. Karena apa? Karena kadang cara mengampuninya masih hanya sebatas sampai di mulut, belum sampai di hati sudah. Nah, mengampuni itu yang sesungguhnya adalah seperti kita sedang menghapus suatu tulisan yang salah atau dosa itu dihapus, dibersihkan menjadi putih bersih, saudara. Nah, mengampuni berarti menghapus kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Dalam terjemahan yang dikatakan melupakan, ya melupakan atau berbalik arah, dilupakan sesuatu yang sudah terjadi. Jangan diingat-ingat terus, saudara, ya seperti itu. Nah, klik lagi. Ini harus beli yang baru. Oleh karena pengampunan, Bapak Ibu Saudara, oleh karena pengampunannya melalui kematian Kristus di atas kayu salib, kita mendapatkan kehidupan yang kekal,
harus mengampuni, Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya awal dasarnya adalah karena Yesus, dia mati buat kita dan bangkit buat kita beberapa hari yang lalu kita peringati. Dia mengampuni kita terlebih dahulu supaya kita beroleh hidup yang kekal, beroleh surga, karena dosa kita sudah disucikan, ditebus. Nah, semestinya ketika dosa kita sudah diampuni, maka apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, pengampunan itu, saudara, akan menghasilkan sebuah perdamaian. Seperti kita dengan Allah kan seterunya Allah, tapi ketika Yesus mati, darah tercurah, dosa kita diampuni, kita menjadi apa, saudara? Sahabat Allah, bukan seteru lagi. Nah, ini digambarkan seperti itu antara Allah dengan manusia, dan yang harus kita lakukan maupun manusia dengan manusia. Kita akan lihat nanti, ya. Jadi tidak hanya Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni, kita tidak mau mengampuni orang. Tapi yang Tuhan mau adalah dosa sudah aku ampuni, hidup sudah aku sucikan. Tapi di tengah-tengah kehidupan yang masih panjang ini, kamu juga harus bisa mengampuni, bisa menghapus kesalahan-kesalahan orang yang bersalah. Yuk, nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang orang berdosa yang sudah mendapat pengampunan dari Allah, kita dituntut juga untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, kalau kita bisa referensinya di Lukas pasal 6 ayat 37, saudara. Kita bisa lihat di sana. Lalu mengapa, saudara? Ya, karena orang yang tidak mengampuni kesalahan orang lain, Allah juga tidak mau mengampuni, saudara. Coba saya akan bacakan sedikit supaya saudara bisa mengerti ayat ini, ya. Lukas 6 ayat 37 berkata begini, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Lalu kalimat yang menarik, ampunilah dan kamu akan. Seperti ini. Kadang-kadang kan kita lihat orang, Pak, maafin saya ya, terus dimaafkan. Tapi kadang orang yang minta maaf ini tidak mau mengampuni. Artinya apa? Dia berbuat kesalahan yang sama. Ya, misalnya saya diapusi, wis diampuni sesuk sing ngapusi meneh, wis diampuni sesuk sing ngampuni meneh. Artinya begitu, saudara. Jadi artinya, saudara, ampunilah dan kamu akan diampuni. Kalau sudah saling memaafkan, saling mengampuni, ayo kita bertobat bersama-sama, begitu, saudara. Nah, maka dari itu, saudara, di ayat bagian yang di sini dikatakan kalau kita tidak mengampuni, Allah tidak akan mengampuni, saudara. Dikatakan dalam Matius 6:14 begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Itu di Matius 6 ayat 14. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah pada kamu, Bapakmu juga tidak akan mengampuni apa? Kesalahan. Kalau saudara berbuat dosa di hadapan Tuhan, saudara lalu setiap perjamuan suci berkata, Tuhan, ampuni saya Tuhan, maafkan perbuatan kami Tuhan, saya hilaf. Tapi giliran orang, karyawan atau anak buah atau teman saudara yang bersalah kepada kita, terus dia minta maaf, lalu kita berkata apa? Tidak ada ampun bagimu, saudara. Tuhan tidak akan mengampuni kita, saudara. Karena Tuhan sudah berkarya yang besar mengampuni kita. Kapanpun kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Maka dari itu, saudara, ketika ada orang minta ampun kepada saudara, mohon maaf kepada saudara, saudara harus berbesar hati memberikan pengampunan itu. Yang dikatakan pengampunan itu artinya menghapus semua kesalahan orang itu. Ya, menghapus. Nah, saudara kasih Tuhan, nanti kalau keluar, ini hari ini kan hari raya Idul Fitri, keluar lalu ada orang yang berkata, lu Teo, ya sudah dimaafkan, saudara. Apapun persoalannya, gak ngerti pun dimaafkan saja, saudara. Ini ciri khas kita orang percaya, saudara. Ya, jadi saudara, kalau saudara tidak mau mengampuni, Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Loh kan, dosa kita walaupun semerah kain kirmisi akan jadi putih seperti salju atau bulu domba. Ya, tapi kalau kamu tidak mau mengampuni orang, ya Tuhan tidak akan mengampuni juga. Intinya, saudara, yuk kita belajar mengampuni lebih
dulu atau lebih sungguh. Nah, ini baru pendahuluan saudara ya. Yuk klik berikutnya. Nah, lihat Yusuf saudara. Kembali kepada cerita Yusuf. Kakaknya yang telah membenci dan membuang ke sumur dan menjualnya ke orang-orang Ismail, yang membuat Yusuf jauh dari ayahnya dan adik yang dikasihinya. Sakit sekali saudara. Dia diperlakukan seperti bukan manusia oleh saudara-saudara itu, kakak-kakaknya saudara. Dia anak yang paling dikasihi oleh bapaknya, ganteng, baik gitu ya. Biasanya kan orang yang baik, orang yang jujur itu ya sering disolimi saudara ya. Dan tetapi saudara, kita belajar dari karakter Yusuf yang pemaaf, pemurah, pengasih saudara ya. Nah, dalam Kejadian 50:15-18, Yusuf sebagai orang kedua di Mesir tidak mengizinkan untuk berlaku jahat terhadap mereka yang sudah begitu ketakutan. Kalau Yusuf menyimpan apa saudara? Dendam. Tapi ayat ini mengatakan apa? Tetapi Yusuf mengampuni dan mau berdamai dengan saudara-saudaranya. Yusuf mau berdamai dan mengampuni kepada saudara-saudaranya. Yuk yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah bagaimana caranya ya kita mengampuni atau punya hal-hal yang kita pelajari supaya kita bisa mengampuni dengan segenap hati. Kalau kita perhatikan di sini saudara, sampai kapan kita mengampuni? Sampai batas apa? Kalau kita baca ayat ini, sudah bisa baca di rumah ya. Matius 18:21-22 itu mengampuni tidak ada batasnya. 70 kali 7 kali 7, 70 kali 7, banyak sekali saudara. Tidak ada batasnya kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kita harus mengampuni. Nah, kita bisa lihat di ayat ini. Kalau sudah bisa catat nanti baca di rumah ya, baik bahan perenungan. Ya, saya akan intinya saja. Bagaimana caranya agar kita mengampuni? Yuk, klik. Ya. Bagaimana caranya? Klik lagi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, caranya adalah memahami bahwa pembalasan adalah haknya siapa? Anda akan bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita kalau kita pahami ini. Ayatnya di ayat yang ke-19. Ya, saya akan bacakan ayat yang ke-19 berkata begini. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka. Ini kata-kata Yusuf. Janganlah takut, sebab aku ini kan pengganti Allah. Keren ya, saudara ya. Mereka sudah menduga kalau ketemu Yusuf akan menghakimi, akan dendam apa yang sudah dilakukan adik kakak-kakaknya saudara. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Yusuf, apa yang Yusuf katakan? Memangnya aku pengganti Allah yang punya hak menghakimi, yang punya hak menghukum? Makanya saudara, Yusuf memahami hal ini, bahwa penghukuman, pembalasan itu hanya haknya siapa? Tuhan. Dia tidak punya hak untuk dendam, dia tidak ada hak untuk memusuhi, dia tidak punya hak untuk apa saudara? Untuk berbuat jahat kepada orang-orang yang menyakiti dia. Bahkan mungkin sama istrinya Potifar saja dia tidak dendam. Sama teman-teman yang di penjara pada waktu itu dia juga tidak dendam. Dia mensyukuri apa yang ada dan dia terus mengampuni dan mengampuni karena dia paham bahwa pembelaan itu adalah haknya Allah. Tidak usah membela diri ketika saudara disalahkan. Ya, ketika sudah dihakimi, tidak usah membela diri, tidak usah mencari kebenaran sendiri. Saya percaya saudara, kalau saudara punya jiwa yang seperti ini, memahami bahwa Tuhanlah yang akan membalas, saudara tidak akan dendam dan saudara akan menjadi pribadi yang maaf dan akan mudah memaafkan orang yang bersalah pada kita. Pahami ini saudara. Siapa yang punya hak membalas saudara? Allah kita, bukan kita. Tugas kita apa saudara? Mengampuni. Itu adalah bagian daripada kita melakukan firman Allah. Ya, jadi saudara jelas sekali ya. Jadi kata jangan takut ini menandakan bahwa Yusuf tidak akan berbuat jahat terhadap mereka. Dia tidak akan dendam. Jadi kesimpulannya adalah pembalasan adalah haknya Tuhan. Coba Ibrani 10 saudara ya. Dikatakan begini, Ibrani 10 ayat 30,
Sebab kita mengenal Dia yang berkata, Dia itu Allah, ya. Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi kita tidak punya hak, ya, untuk dendam, untuk membalas yang jahat. Kalau ada orang jahat kepada saudara, saya sering kalimat saya cari ayatnya udah keburu pagi, saudara, ya. Saya kalau persiapan ini kan sampai pagi. Saya pernah jelaskan juga di jemaat. Ada ayat yang berkata bahwa siapa yang akan memusuhi kamu akan menjadi musuh siapa? Musuh Allah. Jadi saudara, kalau ada orang memusuhi kita, yang berbuat curang kepada kita, yang berusaha menjatuhkan kita, tenang saja, saudara. Karena orang-orang itu akan menjadi musuh siapa? Musuh Allah. Nah, tugas kita apa? Supaya dia tidak jadi musuh Allah dan berdamai dengan Allah. Kita memberi pengampunan, kita memberi maaf, sehingga dia lihat terang kemuliaan Tuhan dan dia bertobat dan menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, mari pahami, kalau saudara tidak sanggup mengampuni, kembali kepada ayat ini. Ya, lihat bahwa pembelaan dan hak itu ada di tangan Tuhan, bukan ada di tangan kita. Haleluya. Yang kedua, Bapak Saudara, yuk klik. Yang kedua, saudara, kita harus menyadari rencana baik Allah di balik rencana jahat manusia. Saya sudah berjelaskan beberapa kali dari sudut pandang kita Roma, ya, yang saya sudah jelaskan beberapa. Tapi saya coba lihat dari sudut pandang kita Perjanjian Lama. Jadi dikatakan ayatnya begini, ayat 20. Mari kita lihat, ya, ayat 20 dari Kejadian 50 tadi. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kamu itu siapa? Saudara-saudaranya yang masukkan ke sumur, yang menjual ke orang Ismail. Inilah saudara. Tapi dia berkata apa, saudara? Dikatakan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk Allah, saudara, kebaikan. Terus ayat dikatakan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi kali ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jelas sekali, saudara. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa punya jiwa besar memaafkan orang lain? Kita harus yakin, ya, kita harus yakin di balik sesuatu yang tidak enak itu, di balik mungkin berat kita mengampuni orang, mungkin berat ketika kita ingat orang itu, saudara. Tapi ingat, saudara, dikatakan apa, saudara? Kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik buat kita. Orang boleh berbuat jahat kepada kita, orang boleh membohongi kita, memfitnah kita, berusaha untuk menjatuhkan kita. Ketika kita bisa mengampuni, satu, hak pembelaan kita pada Tuhan. Yang kedua, Dia mereka-rekakan yang baik buat saya dan saudara. Lewat apa? Pengampunan. Setelahlah, saudara, ya, percayalah. Saya perhatikan, saudara, dalam kehidupan saya, dalam pelayanan, dalam kehidupan saya sehari-hari. Semalam saya sharing bersama jemaat sampai jam 1 atau jam 2 itu. Jadi kita masih ada. Saya hanya berkata, kita harus punya ilmu dua saja, ikhlas sama bertahan. Kalau kita bisa menguasai ilmu ikhlas dan bertahan, kita akan bisa mengampuni seperti tebal, saudara. Bahkan kalau sekarang saya ada orang mengancam saya, menuding saya, seperti sudah kebal, saudara. Sudah kebal. Kenapa? Semakin kita ditekan, semakin kita diproses, semakin kita mengerti rancangan Allah, bahwa rancangan Allah itu adalah kebaikan. Haleluya, saudara. Dan saya percaya apapun yang Bapak Ibu sudah hadapi, disakiti orang, difitnah orang, yuk kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukankah itu ajaran doa Yesus? Ampunilah orang yang bersalah kepada kami, seperti apa, saudara? Ampunilah kami Tuhan, dan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yusuf menyadari ada rencana Allah yang indah melalui penderitaan. Mari kita slide berikutnya. Pengalaman Yusuf membuat Yusuf mampu menghadapi orang-orang yang sudah menyakitinya.
Memang untuk kita bisa punya jiwa besar mengampuni harus ada pengalaman hidup, pengalaman rohani. Terlalu sering saudara disakiti akan semakin menancapkan kita berani mengampuni. Tapi kalau saudara jarang disakiti, sekali disakiti, dendamnya bukan main saudara. Tapi kalau sudah terlalu sering itu malah kebal saudara. Ya, tapi kita harus pahami bahwa pembelaan itu ada pada Tuhan, rancangan itu adalah pada Tuhan. Ketika Yusuf di rumah Potifar, apa yang dilakukan istri Potifar? Pengalaman ketika dia di penjara, apa yang dilakukan sahabat-sahabatnya di penjara, ya. Dan kesadaran inilah yang membuat dia tidak membalas dan tidak sakit hati terhadap mereka atau saudara-saudaranya. Puji Tuhan. Yuk slide dulu. Yang terakhir, selain kita memahami bahwa pembelaan itu ada pada Tuhan atau kehendak menghakimi itu ada hanya Tuhan, lalu kita memahami bahwa Tuhan itu akan terus merancangkan sebuah kebaikan buat kita dulu. Yang terakhir saudara, membalas kejahatan dengan kebaikan. Mari kita lihat ayatnya di ayat yang ke-21 berkata demikian. Jadi janganlah takut aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu. Juga demikian ia akan menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini yang diistilahkan orang dunia. Kalau orang dunia berkata air susu dibalas air apa? Domba. Tapi anak Tuhan harus berkata apa? Air teh dibalas air susu. Haleluya saudara. Air susu harus dibalas. Yang lebih mahal dari susu apa? Madu. Ya. Air madu. Gitu, saudara. Jangan air domba. Jangan saudara. Air susu dibalas teh air. Saudara, itu dunia saudara. Tapi anak-anak Tuhan harus punya prinsip ini. Bagaimana cara kita bisa mengampuni? Kalau ada orang yang bersalah kepada kita harus membalasnya dengan apa saudara? Kebaikan. Ada satu ilustrasi seorang tetangga, dan saya juga sering lihat di YouTube, di Facebook ini saudara ya, membantu nyambung gitu, Kalau perumahan elit kan cuma dibatasi tembok-tembok pagar tembok sedikit gitu ya, sampahnya dibuang kemana saudara? Bio gitu ya. Lagi besok nyapu lagi dibuang, yuk gitu. Besok bambu yang sini nyapu, gantian dibuang lagi di sini, yuk gitu. Gak pernah selesai saudara. Akhirnya bosnya ikut-ikut dan akhirnya berantem. Tapi ada satu ilustrasi saudara, satu cerita seorang tetangga yang jahat dibalas dengan kebaikan. Ya, tetangga ini punya ayam. Nah ini di suatu kan dari pitik. Ya, kotorannya kacang terecek. Kalau punya rumah keramik, gitu ya, lalu ada ayam masuk, ditopuk, aduh, jengkel ya saudara? Jengkel saudara. Apa meneh kembali dihendang saudara? Wah, rek-rek-rek, pusing saudara. Nah ini yang tetangga ini, wah, wes, wentoke pitik jumbar ora di kandang, ngising ning tanggane saudara. Wah, saudara, pusing saudara yang punya rumah keramik yang bersih pusing saudara. Lalu tahu apa saudara? Gak wis mau Kristen sih saudara ya. Nek kamu mau Kristen gitu saudara ya. Wah, serba salah saudara. Tapi saudara unik sekali. Pembantunya, majikannya punya jiwa yang sama. Pembantu itu ayamnya itu kan ke rumahnya itu ngising apa telek gitu. Wah, lalu ayamnya itu digebuk saudara. Sing-sing mau ya gebuk mati. Anak bebek kayak anak entok wah kayak enak-enak digoreng, digebuk mati saudara. Nah bangkainya itu dibuang ke situ saudara. Nyok ben kapok, ben di kandang gitu saudara ya. Tapi saat sebelah, tetangga sebelah tetap ayamnya nggak ada di kandang saudara. Tetapi apa yang dia lakukan saudara? Sore-sore baru mandi ketok-ketok, duluan, Pak Paijo, duluan, ketok-ketok. Sudah deh, Pak Yohanes. Nah, saudara ya, Pak Paijo dan Pak Yohanes. Pak Paijo dan istrinya, Pak Yohanes dan istrinya membawa satu rantang itu
isinya ingkung ayam sudah. Endoknya dipangan di rumah. Ingkung isi ayam gede mau dikasih ke sebelah rumah yang terus dibuat ke saudara. Pak, saya ada berkat. Yuk kita makan bersama. Wow. Sang tuan rumah Pak Paijo yang bentuk ayamnya itu, dia cuma termangu. Setelah dikasih, diterima, Pak Yohanes pulang sampai di rumah dia berdoa, Tuhan, ampunilah, kami memang salah, ayamnya ke sana. Tapi ketika dia membunuh ayam saya sudah jengkel, tapi saya mengampuni. Ya ampuni Tuhan. Dan ayam itu diberikan kepada dia, dimasak yang enak. Wah, Pak Paijo dan istri dan anak-anaknya, wah lahap sekali, enak sekali saudara. Apa yang terjadi saudara? Dengan ingkung ayam tadi, Pak Paijo, istrinya dan anaknya lalu menyadari, jangan-jangan ini ingkung yang menjepit aku. Dia ke sebelah, Pak, maafkan saya kalau saya sudah membunuh ayam Bapak. Pak Yohanes, oh Pak, enggak apa-apa, enggak apa-apa, itu hal biasa, enggak apa-apa Pak. Apa yang terjadi saudara? Pak Paijo minta maaf. Bapak yang ayamnya akhirnya membuat kandang, ayam di kandang, dan terjadilah damai sejahtera sukacita di antara dua tetangga ini. Kenapa saudara? Saling mengasihi, saling apa? Mengampuni. Dia balas, dia buang bangkai ayam, tapi dia balas dengan apa saudara? Ingkung yang enak sekali saudara. Puji Tuhan. Sama seperti tadi malam, saya juga dikasih ingkung enak sekali saudara. Ya, Tuhan Yesus berkati saudara. Jadi mari kita akan balas kejahatan dengan kebaikan. Ini prinsip orang percaya, sehingga kita akan mampu menghadapi setiap situasi. Yuk berikutnya. Ya, ini bisa baca di rumah, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini bisa baca di rumah untuk referensi kita. Yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 3-4. Lalu Petrus mempertegas perintah Tuhan Yesus dalam suratnya 1 Petrus 3:8-12. Ya, bisa difoto screen, nanti baca di rumah, nanti catat ya. Baik. Nah, kita simpulkan terus selesai hari ini. Klik kan? Ya, kesimpulannya. Ya, mulai lakukan paradigma Anda dengan pemahaman bahwa pembalasan adalah hanya Tuhan, menyadari rencana baik Allah di balik rencana jalan manusia, dan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tutup Alkitab kita saudara. Kalau pada hari-hari ini mungkin kita sulit mengampuni saudara, mari kita belajar bahwa Allah pasti berkata yang baik bagi kita. Bahwa pembelaan itu ada pada hati. Biar Allah yang balas, bukan kita. Kita punya tugas mengampuni, memaafkan, mengampuni, memaafkan, melayani lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Itu yang Tuhan kehendaki. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Nanti Ibu Sundari berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih. Sehingga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari Tuhan, Kau akan senantiasa menolong
Inilah persembahan umat-umat pagi hari ini Tuhan. Kami bawa korban persembahan perpuluhan kami, korban tantangan kami, korban sukarela kami, dan korban ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan kami taruh di rumah perbendaharaan gereja kami. Berkati bendahara gereja yang mengelola keuangan ini, dan berkati tangan-tangan yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan terus menolong kehidupan kami, sawah ladang toko kami, usaha kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Inilah persembahan kami. Juga berkati anak-anak kami yang sudah membawa kolektor ini. Berkati kepintaran dan kepandaian menyertai mereka. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat siaran langsung ini, ini sudah disaksikan oleh 3.000 teman saya yang di Facebook. Ada 3.000 teman saya, dan mereka juga ada yang muslim. Maka dari tempat ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada saudara-saudara kita yang merayakan Lebaran pada saat hari ini. Dan saudara, siaran kita ditonton sampai di Taiwan, Bapak Ibu Saudara, sampai di Hong Kong juga. Kemarin mereka WA saya, messenger saya bahwa mereka menonton TKI sana, menonton bareng-bareng di Facebook secara langsung. Ada yang lewat YouTube, lalu dipakai TV yang flat itu saudara ya. Jadi, dan ada salah satu seorang yang berjanji nanti kalau sudah pulang ke Indonesia dia akan beli tanah, sudah beli tanah di daerah Milo dan akan ibadah di sini. Ada yang begitu. Oh, puji Tuhan, saya menyambutnya dengan baik seperti itu ya. Dan mereka saya undang dalam Facebook saya yang halaman saudara untuk bisa mengikuti setiap pelayanan di Terima Kasih, sehingga bisa melihat khotbah-khotbah saya. Saudara bisa lihat atau upload khotbah-khotbah saya. Nanti akan ada khotbah ibadah rumah tangga, khotbah-khotbah pengajaran di channel YouTube GPDI Telaga Kasih. Bapak Ibu Saudara ya, bisa ketik di situ. Saudara bisa lihat ada banyak khotbah-khotbah saya di situ nanti saudara ya, secara multimedia, jadi bisa pelajari dan bisa dilihat. Kalau perlu di subscribe siapa tahu saudara sampai 1.000 gitu ya. Kalau sampai 1.000 kan mungkin ada berkat saudara ya. Tapi kalau enggak pun enggak apa, saya enggak butuh subscribe-nya, butuh ditonton saudara ya. Baik, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat hari Minggu, selamat berlibur, dan mari kita bersukacita dan terus punya jiwa yang pemaaf dan mengampuni. Mari kita bangkit diri semua Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah ini dengan bersukacita. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita saudara. Bapa di sorga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus, buat tangan-tangan yang terangkat ini sebagai tanda mereka menyerah di hadapan Tuhan. Kalau mereka mengangkat tangan sebagai tanda menadah kepada Tuhan, tangan mereka dipersiapkan untuk terima berkat besar sepanjang minggu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati usaha kami, berkati mata pencaharian kami, berkati toko kami, berkati sawah ladang kami dan tempat usaha kami. Seluruh anak-anakmu yang pagi hari ini hadir di ruangan ini, jemaat anak-anak Tuhan yang ikut menyaksikan lewat live streaming, Tuhan juga berkati, mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Dan pagi hari ini kami bersyukur sudah dengan firman Tuhan. Jadikan kami pribadi yang pemaaf, yang mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena kami sadar pembelaan itu hanya ada pada Tuhan. Dan Tuhan merancangkan sebuah kebaikan untuk kehidupan kami melalui kejadian yang tidak enak untuk kami. Saudara berkati Tuhan, berkatilah keluargamu, berkati keluarga-keluarga, berkati anak-anak, berkati orang tua, berkati orang dewasa, semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang Maha Tinggi. Saudara-saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dalam keselamatan yang kudus, dan terima berkat daripada Allah Roh Kudus
yang memimpin, mengajar, menyertai kita sampai kesudahan zaman. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Ya, silakan dulu. Bagi saudara juga bisa lihat untuk yang jemaat yang sudah ada di grup, bisa lihat di grup setiap jam 8 malam saya menayangkan sebuah video renungan 10 menit, doa 10 hari Pentakosta sampai 10 menit depan. Yang tidak bisa lihat di grup, Bapak Ibu saudara bisa lihat di Facebook saya. Ya, setiap jam 8 malam saya upload dan saudara bisa lihat. Tuhan Yesus memberkati.